Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini kita akan membahas materi tentang struktur dan tata nama senyawa hidrokarbon. Yang akan dibahas pada video ini adalah senyawa hidrokarbon dengan rantai terbuka. Nah, langsung saja. Berdasarkan kejenuhannya, hidrokarbon ini dibedakan menjadi hidrokarbon yang jenuh dan tidak jenuh. Yang jenuh ini hidrokarbonnya memiliki rantai karbon dengan ikatan tunggal semuanya, yang juga disebut dengan alkana. Dan yang kedua yaitu hidrokarbon tidak jenuh. Di sini hidrokarbonnya itu memiliki rantai yang ada ikatan rangkapnya, baik itu ikatan rangkap 2 maupun ikatan rangkap 3. Nah, ikatan rangkap 2 ini biasa disebut dengan alkena, dan hidrokarbon dengan ikatan rangkap 3 ini biasa disebut dengan alkuna. Nah, ini beberapa contoh nama berdasarkan jumlah atom C. Jumlah atom C-nya 1, maka namanya metana. Jumlah atom C-nya 2, berarti namanya etana. Begitu pula selanjutnya. Oke, masuk ke topik video kita ini membahas tentang tata nama. Yang pertama, tata nama dari alkana. Jadi alkana ini memiliki rumus umum CnH2n tambah 2. Nah, maksud dari N ini adalah jumlah dari atomnya. Misalnya C-nya ada 4. Maka C4 H2n N negatif 4 2 kali 4 8 ditambah 2 10, berarti C4H10. Nah, seperti itulah rumus umum dari si alkana ini. Nah, tata cara untuk menamai alkana ini, cara cepatnya dengan 3 langkah. Pertama, kita tentukan rantai utama dan cabangnya. Nah, jadi kalau misalnya di soal itu dikasih suatu struktur, maka kita harus menentukan mana rantai utama dan mana cabangnya. Selanjutnya, yang kedua yaitu menentukan penomoran. Maka akan kita beri nomor setiap atom C-nya. Selanjutnya yaitu menentukan namanya. Nah, jadi 3 cara ini aja yang terpenting harus berurutan agar kita bisa menamai senyawa alkana ini. Jadi urutan penamaan alkana ini, yang pertama nomor cabang, jumlah cabang, nama cabang, dan diikuti dengan nama rantai utama. Kita coba ke contoh. Nah, ini langsung saja kepada contoh dari penamaan senyawa alkana. Nah, di sini pertama caranya adalah menentukan rantai utamanya. Maka di sini kita tentukan rantai utamanya yang paling panjang. Rantai yang paling panjang. Setelah kita tentukan mana rantai paling panjang, baru kita tentukan cabangnya yang mana saja. Ini kita tentukan cabangnya. Lalu kita beri penomoran. Nah, penomoran ini dilakukan dengan memberi nomor yang dekat dengan cabang itu nomor terendah. Jadi dimulai penomoran itu dari yang paling dekat dengan cabang. Jadi di sini 1, 2, 3, 4, 5, 6. Dan yang ketiga yaitu berikan penamaannya. Berikan namanya apa. Nah, jadi di sini etil lebih dulu dituliskan dibandingkan dengan metil karena penulisan cabang ini melihat pada abjadnya. Jadi huruf E itu lebih duluan ditulis dibandingkan dengan M. Nah, makanya etil duluan baru metil. Maka di sini cabangnya 3 etil, 2,2 dimetil karena ada 2 metilnya heksana. Selanjutnya yaitu tata nama alkena. Nah, di sini alkena memiliki rumus umum CnH2n. Cara cepatnya itu sama seperti alkana tadi. Yang pertama menentukan rantai utama dan cabang, selanjutnya menentukan penomoran, selanjutnya menentukan namanya. Urutannya ini berbeda karena pada alkena ini dia memiliki ikatan rangkap 2. Maka urutannya itu nomor cabang, jumlah cabang, nama cabang, nomor ikatan rangkap, dilanjutkan dengan nama rantai utama. Nah, ini urutan penamaannya. Kita
langsung ke contohnya. Nah, ini merupakan contoh penamaan dari senyawa alkena. Nah, di sini pertama kita tentukan rantai terpanjangnya dulu. Nah, kita tentukan rantai terpanjangnya ini yang mengandung rangkap 2 karena dia alkena tadi. Dan selanjutnya kita tentukan cabang-cabangnya. Setelah itu kita beri penomoran. Nah, penomoran ini dimulai dari ujung yang paling dekat dengan ikatan rangkap. Nah, karena di sini paling dekat, maka di sini 1, 2, 3, 4, 5. Sehingga nama dari senyawa ini adalah 2-etil. Etilnya pada atom C nomor 2, 4,4 dimetil. 4,4 karena dimetilnya ada di 4, 1 pentena. 1 pentena ini ikatan rangkapnya itu terdapat pada atom C nomor 1 pentena. Nah, seperti itu. Selanjutnya yaitu alkuna. Di sini alkuna memiliki rumus umum CnH2n dikurang 2. Nah, di sini caranya sama juga seperti sebelumnya. Urutan penamaan alkuna ini sama dengan si alkena karena dia sama-sama memiliki ikatan rangkap. Kita lihat ke contoh langsung. Nah, berikut ini adalah contoh dari penamaan senyawa alkuna. Nah, di sini pertama kita tentukan rantai terpanjangnya. Rantai terpanjangnya mengandung rangkap 3 karena di alkuna tadi. Setelah itu kita tentukan cabang-cabangnya. Setelah itu kita beri penomoran. Sama halnya seperti alkena tadi, nomor dimulai dari ujung yang paling dekat dengan ikatan rangkap. Maka di sini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Sehingga namanya adalah 5-etil karena etilnya pada atom C nomor 5, 6-etil karena metil pada atom C nomor 6, 3 heptuna karena ikatan rangkap pada atom C nomor 3. Nah, seperti itu. Ini yang di bawah ini yang membuat struktur ini apabila terdapat contoh soal yang dia menyajikan nama dari senyawa hidrokarbon dan kita disuruh untuk menggambarkan struktur dari nama senyawa tersebut. Maka caranya ada 2, yaitu menggambarkan rantai utama pertama, lalu menambahkan cabang-cabangnya. Nah, ini ada contohnya. Nah, di sini misalnya tuliskan rumus struktur dan rumus molekul dari masing-masing senyawa berikut dan simpulkan rumus umumnya. Nah, nomor 1 aja kita fokus. Di sini ada 3-etil 2-metil pentana. Nah, jadi kita gambarkan rantai utamanya dulu. Di sini karena dia pentana, berarti 5 atom C yang kita gambarkan dulu. Nah, udah 1, 2, 3, 4, 5. Baru kita gambarkan cabangnya. Dibilangnya 3-etil, maka di nomor 3, 1, 2, 3. Nah, di nomor 3 ini kita kasih etil dan 2-metil. Maka kita kasih metil di nomor 2, 1, 2. Nah, seperti itu. Untuk yang B, C seperti itu juga kita gambarkan dulu rantai utamanya, baru kita gambarkan cabangnya, baru kita tuliskan cabangnya. Baiklah, sekian video untuk materi ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.